Satrio Piningit sekarang ini sedang dicari, atau para kesatria ini generasi anak-anak brilian dari Dewi Kayangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan, atau saya hanya sekedar disuruh seperti biasa tukang pos gitu ya, hanya sekedar ingin menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, yaitu tentang keseimbangan. Saya tidak mengerti gitu. Saya disuruh menyampaikan tentang keseimbangan. Keseimbangan yang bisa membuat negara atau tempat tinggal kita datang bencana gitu. Sebab apa? Sebab keseimbangan ini yang akan menjaga. Begitu. Saya sampai merinding. Karena saya disuruh menyampaikan tentang keseimbangan ini. Saya harus mencari tentang apa gitu kan. Tapi yang saya rasakan, keseimbangan ini lebih ke kembali agar kita terhindar dari bencana-bencana yang akan kita hadapi, yang akan kita lewati nanti ke depannya, di akhir atau di awal tahun ini. Kita sendiri yang bisa menahannya, gitu kan. Karena saya juga pernah bilang kan, bahwa bencana itu karena ulah manusia, dan bencana itu tidak terjadi juga karena manusianya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya disuruh menyampaikan tentang keseimbangan gitu. Sekarang kita sudah banyak dengar tentang berita, sudah mulai ramai lagi tentang tawuran, terus tentang ulama-ulama, tentang keburukan para ulama, dan banyak orang-orang yang berkedok agama begitu kan. Nah, itu salah satu bukti yang akan membuka gerbang atau portal gitu kan, bahwa leluhur kita ini tidak diam. Leluhur kita memperhatikan di awal tahun atau di tahun-tahun akhir tahun kemarin, kalau nggak salah saya pernah bilang bahwa di tahun 2021 siapa yang berbuat akan langsung terlihat gitu. Nah, di sini kan udah banyak nih yang ketahuan. Nah, ada juga timbul fitnah seperti bahwa
sekarang di Nusantara lebih tidak percaya agama, katanya seperti itu, lebih ke adatan budaya katanya, gitu kan. Nah, kita hanya ingin, saya hanya ingin menjelaskan bahwa agama itu dirusak oleh mereka sendiri, gitu kan, oleh pendirinya sendiri, gitu ya. Sebenarnya kita sebagai umat manusia percaya akan agama, gitu kan, hanya menurut versinya masing-masing. Ada yang muslim seperti saya, ya saya pegang versi saya, gitu kan, sesuai yang saya pelajari, begitu. Dan di sini pentingnya keseimbangan tentang menjaga atau kembali kalau istilah apa ya, energi ya, atau gimana ya saya ngungkapinnya, soalnya sebut saja energi. Kalau dalam energi, gitu kan, kita harus seimbang energi diri kita dengan alam semesta ini, gitu. Gimana cara menyeimbangkannya? Cara menyeimbangkan energi yang ada dalam diri kita dan alam semesta ini, kita contoh saja tentang kita mengais rezeki. Setiap orang sudah diberikan kemampuannya masing-masing, begitu kan. Nah, di kemampuan itu, ibarat contoh saja, inilah saya di bidang di bidang konveksi, gitu ya, misalkan. Nah, saya di bidang ini hanya memegang satu bagian produksi, misalkan nih, tentang usaha saya, gitu ya, yaitu tentang bordir komputer. Ini saya nih ya ceritanya. Nah, saya menceritakan ini sesuai pengalaman saja. Ketika saya memegang satu, ibaratnya keahlian yang ada dalam diri saya, yaitu memegang usaha ini, nah, ada peluang untuk menggait usaha lain, masih ibaratnya di jalur yang sama, gitu. Nah, jalur tersebut sebenarnya itu bukan hak saya, tapi ada hak mereka yang di bidangnya, gitu. Nah, di sini saking rakusnya saya ambil ibaratnya salah mereka. Jadi saya ibaratnya punya dua penghasilan, itu bagus untuk perkembangan diri kita, tapi merugikan orang. Apa yang bisa menjadi merugikan orang? Yaitu kita seperti tidak terasa, ibaratnya menambah persaingan orang-orang yang di luar, ibaratnya kemampuan kita, karena saya hanya sebagai penyampai, gitu. Ibaratnya ada yang pesan ke saya, nah saya pesankan lagi. Kalau istilah ininya mah calo, gitu, hanya sebagai calo, gitu, untuk di bidang lain selain bidang saya. Nah, seperti itu yang bisa menyebabkan tidak seimbangnya, begitu. Jadi biarkan bidang mereka bidang kita masing-masing. Kita jangan mengganggu bidangnya, dan kita juga tidak mau diganggu bidang kita sama mereka, gitu. Nah, itu hasil dari pembelajaran ketika
dulu saya ibaratnya masa-masa keemasan lah. Masa-masa keemasan mengais rezeki, mudahnya rezeki, mudahnya saya menghasilkan uang, gitu kan. Sekali langkah dapat, tapi saya mengganggu bidang orang gitu. Nah, di sini akhirnya saya diturunkan usaha saya sampai bangkrut, gulung tikar, gitu kan. Nah, di situ saya pelajari ternyata yang kita jalankan atau yang saya jalankan itu salah. Saya sudah mengganggu bidang orang lain dan sedikit menghambat rezeki orang, seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan, ketidakstabilan alam ini, begitu. Itu kan hal yang tidak terasa, seolah-olah kita melakukan hal yang benar karena itu halal, emang halal, gitu. Tapi yang Maha Kuasa memberikan kita keahlian masing-masing. Jangan sampai keahlian kita merugikan seseorang, begitu. Nah, ini keseimbangan yang ingin saya sampaikan dari segi mengais rezeki. Nah, kalau untuk keseimbangan dalam alam ini, yaitu tentang kita mengetahui bahwa Tuhan ini ingin memberikan ibaratnya sesuatu yang kita tidak bisa, atau hanya orang-orang yang mau berpikir saja yang bisa menemukan, gitu. Nah, sesuatu ini seperti apa, begitu kan. Nah, ini bentuk tentang keseimbangan. Sesuatu tentang keseimbangan ini kita cari dalam diri kita, apa yang telah kita lakukan. Seperti contoh yang tadi saya berikan, apakah kita merugikan orang lain, gitu kan. Segera kembali, makanya kembali, gitu. Ini ada dalam sabda Palon Nagi Janji juga, gitu. Seperti kalau itu kan lebih ke tatanan ya negara, kepercayaan lah. Tapi dibalik kepercayaan kita harus mengimaninya. Nah, cara mengimaninya itu kita harus cari dalam diri kita, seperti yang tadi saya contohkan, gitu. Nah, begitu ya. Nah, terus saya juga ingin menyampaikan tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit sekarang ini sedang dicari apa? Dicari oleh banyak yang mencari bahwa ketika seseorang atau para kesatria ini mendatangi suatu tempat dan di tempat tersebut, ini yang saya bahas tentang goib ya, di satu tempat tersebut akan merasa bahwa intinya ada yang menyukainya, gitu. Jadi ada yang menyukainya, bahwa para kesatria ini akan menjadi generasi
yang mungkin atau yang pernah saya bahas sudah lama, yaitu tentang crystal child atau anak-anak brilian melalui keturunan para kesatria ini. Keturunan para kesatria ini dari dewi kaya. Percaya atau tidak, silakan dirasakan saja bahwa sekarang ini para kesatria ini sedang dicari untuk menikahi agar kelak memiliki keturunan dari seorang kesatria dan dari dewi kayangan. Itulah yang akan membentuk Nusantara ini menjadi mercusuar dunia. Anak-anak brilian atau crystal child tersebut di tahun 2040 atas gitu. Jadi seimbangkan alam ini untuk sekarang, dan kemudian rasakan dan jaga kesehatan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.